Di sini saya melihat karirnya Po Alpa di tahun 2024 ini memang akan banyak bergejolak, akan banyak gunjingan, akan banyak fitnahan juga dari beberapa orang yang ingin menjatuhkan melalui sosial media, melalui fitnah, juga melalui hal-hal yang tak kasat mata. Berapa bulan lagi Po Alpa bakal sakit dan masuk rumah sakit karena energi negatif tersebut. Itu celana dalam yang dibuang di air rumah, artinya itu untuk meredupkan karir. Bahkan di sini seperti energi negatif yang sangat luar biasa akan menghancurkan kehidupannya dia. Karena ini bisa dibilang serangannya cukup keras. Jadi tipe serangan itu tipe yang memang dia mengincar fisik ya. Serangan yang memang menggunakan pure magic dan juga diarahkan langsung ke Po Alpanya. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Sepekan lebih Mempok Alpa kembali ke pangkuan ilahi. Duka dan kehilangan masih terasa begitu pekat dirasakan keluarganya. Bukan hanya duka, kisah hidup almarhum yang diam-diam kerap melakukan kebaikan membuat banyak orang salut. Bahkan kisahnya yang jauh sebelum tutup usia sempat mengalami teror mistis. Ternyata sudah dilihat dan dirasakan oleh sejumlah spiritualis. Tanpa mendahului sang pencipta dan takdir, prediksi dan penerawangan sejumlah ahli spiritualis ini setelah almarhumah tiada tampak benar terjadi. Lantas bagaimana sederet prediksi ahli spiritual yang ternyata diam-diam tepat membaca serangan gaib yang dialami almarhum Empok Alpa ini? Po Alpa mengalami teror seperti hanya dilempar celana dalam, dilempar celana, atau lain sebagainya. Di situ hanyalah suatu metode seseorang meneror seperti itu pasti akan ada tujuan. Tujuan yang pertama, di sini pastinya ada orang yang tidak suka dengan karir Po Alpa yang semakin hari karir itu semakin menjadi. Di titik puncak ketenaran yang Po Alpa miliki sebagai seorang artis, di sini Po Alpa harus mengetahui juga ada sisi baiknya, juga ada sisi negatifnya, ada buruknya, ada positifnya, kan begitu. Dari yang dialami Po Alpa seperti teror celana dalam, teror baju, itu menurut kacamata batin saya itu tidak terlalu berpengaruh untuk karir Po Alpa ke depan. Karena di sini saya juga melihatnya Po Alpa selalu berpikir positif ya. Teror itu dijalankan agar seseorang itu beropini atau mulai memikirkan sesuatu hal yang negatif yang bersifat suatu kiriman atau sesuatu yang ingin menghancurkan keluarganya. Itu menurut saya. Di tahun 2024 perjalanan keartisan Po Alpa ini mungkin tidak seperti tahun-tahun kemarin ya, yang mencapai puncak kepopuleran. Di sini saya melihat karirnya Po Alpa di tahun 2024 ini akan ada banyak fitnah yang berdatangan. Fitnah yang datang silih berganti, dan di situ juga saya melihat adanya bergejolak tentang apa yang sedang Po Alpa jalankan, terutama di dunia karir ya. Di sini saya menyarankan untuk Po Alpa selalu berhati-hati, selalu waspada, karena yang membenci kita dengan yang senang sama kita
itu 50-50. Di situ juga saya juga melihat karir Po Alpa mungkin di tahun 2024 agak meredup ya. Tidak seperti tahun-tahun kemarin yang populer langsung naik daun di tingkat atas. Tapi di tahun 2024 memang akan banyak bergejolak, akan banyak gunjingan, akan banyak fitnahan juga dari beberapa orang yang ingin menjatuhkan melalui sosial media, melalui fitnah, juga melalui hal-hal yang tak kasat mata. Jadi pesan saya untuk Po Alpa, tetap berhati-hati, waspada, dekatkan diri lagi dengan Tuhan, kuatkan lagi keyakinannya, meminta kepada Tuhan untuk selalu diberkati, diberikan keselamatan dan kekuatan, itu pastinya. Beberapa bulan lagi Po Alpa bakal sakit dan masuk rumah sakit karena energi negatif tersebut. Itu celana dalam yang dibuang di air rumah, artinya itu untuk meredupkan karir. Mungkin itu bisa jadi penyakit juga di bagian tubuhnya Po Alpa. Mungkin Po Alpa kalau emang sering sakit-sakitan, air gatal, bagian badan, itu bisa kecenderungan energi negatif santet yang dikirim orang tersebut. Saat Mian melihat pun di sini dalam mata batin, itu Po Alpa tuh banyak sosok yang emang iri ke dia. Bahkan ada di sini seperti energi negatif yang sangat luar biasa akan menghancurkan kehidupannya dia. Mia lihat di sini ada satu sosok laki-laki, antara badannya kurus, sama mateng, sama berisi. Nah itu Mian melihatnya seperti ditutupin karena dia itu negatif, ingin menghancurkan karirnya Po Alpa. Bukan hanya karirnya saja, tapi kesehatan dan keluarganya. Ini baru aja ada kabar dari Po Alpa dapat kiriman tanah kuburan dan juga celana dalam di rumahnya. Nah ini menanggapi hal ini, yang menurut Eyang ini kiriman santet kah atau kayak gimana sih Eyang? Ya mungkin kalau celana dalam itu kan identik dengan tubuh manusia ya. Biar si Alfa itu mungkin nggak punya jodoh atau bagaimana. Kalau lemah kuburan itu jelas biar di sana itu rumah ini panas. Kalau pedagang itu sepi karena semuanya pedagang kan ramenya kayak pasar. Tetapi kalau sudah kasih lemah kuburan, mungkin rezeki Ulfa yang dipotong itu, nggak ada job, nggak ada ini gitu. Itu ada kaitannya juga nggak sih Eyang, kan CCTV-nya juga mati tuh pas pada saat dikirim, nggak ada bukti CCTV itu, apakah juga ada kaitannya dengan kiriman itu Eyang? Bisa jadi karena kalau yang kekuatan gaib itu kan bermacam-macam. Ada energi kekuatannya yang dahsyat. Itu jangankan hanya CCTV, lampu saklar pun bisa hangus gitu loh ya. Kayak santet toar itu hangus kadang-kadang saklar. Nggak kena ke kitanya, kena di arena rumah kita gitu. Jadi semacam ini makanya percaya nggak percaya, santet itu ada. Gitu. Oke, Eyang bisa nerawang sedikit nggak sih Eyang, kira-kira orang yang ngirim-ngirim ini dan ada iri atau dengki sama Po Alpa ini Ya, orang terdekat kah atau kayak? mungkin sesama artis lah ya. Mungkin si Alfa ini pendatang baru lah ya, bisa dibilang begitu, tapi jobnya banyak. Nah ini yang membuat dia banyak diiri sama orang. Jadi kira-kira Eyang faktor penyebabnya ini dari iri dengki gitu ya Eyang? Ya, dari iri dengki. Karena jelas-jelas dia kiriman ini nggak sekali dua kali ya. Dan sering gitu kalau nggak salah ya. Jadi dan hampir sama, modusnya tuh sama gitu. Jadi kan itu sudah pertanda bahwa itu syirik, itu benci, itu iri gitu loh ya. Ngapain rumah diem-diem, orang rumah nggak ikut salah dikirimin. Jadi orang mau ngasih job ke rumah dia itu karena ada penumpangnya adalah dia. Jadi nggak jadi mundur.
Itu bisa nyerang fisik ke Bisa si Bu dong. Alfa atau keluarganya gitu nggak sih? Bisa. Itu kira-kira seperti apa sih Eyang? Ya kan Eyang belum ada mereka yang kena serang, semuanya mental kan ya, nggak terjadi apa-apa. Pokoknya kalau santet kita percaya saja sama Gusti Allah, pasti mental dengan sendirinya. Untuk tindakan apa sih yang perlu dilakukan sama Empu Alfa biar nggak kena kiriman-kiriman kayak Ya. gitu lagi ya? Alfa sebagai pendatang baru itu harus ramah tamah kepada orang sekitarnya, kepada kru ya, kepada kawan-kawan artis, karena artis itu kan julukannya, dia populer atau tidak, tetapi manusianya kan sama aja, mempunyai hati, mempunyai sifat, ya, mempunyai daging, mempunyai darah. Selama orang itu masih berdarah dan berdaging, sifat iri itu masih ada. Eyang, kalau misalnya ini si Empu Alfa ini menyelesaikan masalahnya dan iri dengkinya ini udah nggak ada nih dari orang sesosok pengirim ini, apakah kiriman ini bisa selesai atau masih akan berlanjut sih Eyang? Ya, Kalau dari sepanjang segi- dia tahu siapa yang dengki sama dia, siapa yang iri sama dia, kan nggak ada dong maling ngaku gua yang ngirim, nggak ada yang begitu ya kan. Tetapi kan Alfa sendiri punya insting, siapa yang kira-kira nggak suka sama dia, datengin aja minta maaf ya. Sebagai manusia mungkin Alfa banyak salahnya ya, mohon dimaafkan. Dengan begitu kan kita mendapatkan pencerahan. Artinya dia mau oke, enggak ya sudah. Tetapi yang jelas kamu sudah merendahkan diri kamu, memohon maaf. Seyogianya kalau orang waras ya memaafkan. Rezeki, jodoh, maut itu sudah diatur sama yang di atas. Eyang, pesan Eyang ini untuk kejadian di Empu Alfa ini apa sih Eyang untuk kedepannya biar dianya juga nggak sering dikirimin kayak gini lagi dan karirnya dia nggak terganggu dengan adanya. Ya, Alfa satu, harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan ingat siapa kamu ya. Karena di atas langit itu ada langit. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh gegabah, dan kita tidak boleh tekabur, itu tentunya. Dan setiap kita melakukan apa saja, pekerjaan apa saja, serahkan sama yang di atas ya. Karena beliau adalah segala-galanya, yang melindungi, yang menciptakan, yang menghancurkan. Jadi kita wajib menyembah Allah kita ini ya, agar kita mempunyai tameng. Orang yang imannya jauh daripada Tuhan tentu banyak sekali cobaan ya. Nah kalau Po Alfa ini syukur sudah nggak kena, sembahyang dong. Kalau memang Islam ya sholat mungkin seperti itu. Kalau Kristen ya kita menemui Tuhan, bersembahyang ya, berdoa seperti itu. Jadi kalau memang itu Hindu ya harus ke pura ya. Jadi apalah kepercayaan kita, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Gak mungkin Tuhan memberikan cobaan melebihi diri kita ya. Mesti ada batasnya seperti itu. Jadi pada Alfa hati-hati, karena karir yang akan menanjak terus dan menerus, banyak sekali angin yang menggoncang. Semakin banyak angin menggoncang, semakin tinggi, kamu juga harus waspada. Dan ingat siapa kamu, biar tidak terkabur ya, biar Alfa tetap menjadi Alfa seperti dulu. Oke, Ki, ini baru ada kabar tentang Po Alfa dapat kiriman tanah kuburan dan juga celana dalam. Kira-kira yang menanggapi berita ini apa sih yang Ki Badra lihat? Ini Coba ya. santet kah atau? Kalau dibilang santet atau bukan, ini emang tipikal santet ya biasanya ya, karena sesuatu yang berhubungan dengan tanah kuburan itu memang digunakan untuk mengutuk atau cursing. Nah, di sini yang menarik, saya lihat bahwa ini fix santet ya. Karena apa? Di sini kelihatannya dari oke. Nih, ini kebalik nih. Yang pertama, kartu pertama, saya ambil 3 kartu. Yang pertama itu menandakan bahwa di sini ada hubungan dalam dunia kerja. Jadi yang ngirim ini adalah bisa dibilang gini ya.
saya kasih kayak gini nih. Nah, ini kartunya seperti ini, kurang lebih gini. Yang ngirim adalah orang yang pernah kerja dengan beliau. Jadi baik itu karyawan, anak buah ataupun juga kolega rekan kerja. Karena dari sini saya juga lihat bahwa di kartu terakhir ini, beliau diserang karena ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan perjanjian, dalam artian tidak sesuai dengan apa yang dirasa memang seharusnya dilakukan atau seharusnya ditepati. Ini saya nggak bilang apa sebagai orang yang ingkar janji, tapi di sini saya ngeliatnya sebagai kesalahpahaman ya, yang dimana itu membuat hal-hal tersebut menjadi semakin rumit. Dan ini sudah berlangsung cukup lama ya ternyata dengan orang yang sama. Dan kelihatannya saya ngeliatnya orang ini pria ya di sini, pria yang bisa dibilang sudah cukup matang lah, dalam artian di angka 3 atau di angka 4 ya, 30 atau 40 tahun. Berarti bisa dibilang ini orang terdekat ya sih. Kalau dibilang sih sebenarnya nggak deket-deket banget ya, karena kan biasanya dukun bilang ini orang deket nih gitu. Kalau saya bilang sih nggak deket-deket banget, tapi yang jelas pernah bekerja di satu lingkup yang sama, pernah ada di dalam satu lingkup pekerjaan lah. Oke, untuk tanah kuburan, kalau celana dalam ini yang Gajra lihat ini seperti sebenarnya balik lagi kalau itu kan, bentar ya, saya buka lagi. Oke, gini, ini kartu yang keluar. Kalau untuk celana dalam pun bisa dibilang orangnya masih berada di lingkungan yang sama juga, dari lingkungan pekerjaan. Tetapi jadi gini, saya bisa bilang ini orangnya sama, dan juga sudah bertahun-tahun ya dikerjain ya. Jadi bukan dalam tempo yang barusan atau gimana. Ini memang sudah bisa dibilang ada dendam cukup dalam ya, dendam kesumat ya. Karena selain di satu pekerjaan pun juga orang ini menganggapnya sudah sebagai kalau orang ini menganggapnya sebagai, bisa dibilang ya, teman curhat yang baik, mungkin bisa dibilang sebagai lebih dekat lah daripada sekedar rekan kerja. Tapi yang kalau saya lihat dari Mpok Alpanya sendiri, beliau membatasi hubungan dengan orang ini. Jadi ya bisa dibilang dari satu sisi memang pelaku itu menganggap hubungannya cukup dekat, tapi sementara Mpok Alpa ya menganggapnya tidak begitu dekat. Dan juga baik lagi, ini saya bisa memastikan bahwa pelakunya adalah cowok, pria. Dan juga ini masalahnya adalah kalau ini dibiarkan berlarut-larut ya, akan ada serangan berikutnya. Dalam artian ya, kan sudah ada tanah kuburan, sudah ada celana dalam. Saya lihat ada bangkai hewan ya kalau nggak salah di sini. Nah, nanti yang selama ini mungkin ya, ini saya bilang ini kemungkinan ya, ini memang sudah tembus secara perlahan, dalam artian black magicnya bisa dibilang seperti itu, memang sudah mulai masuk ke kehidupan Mpok Alpa. Tapi kalau dibiarkan berlarut-larut dalam kartu ini, itu bisa saja yang pertama kena justru orang-orang yang tersayangnya dari Mpok Alpa. Jadi entah itu bisa ke anaknya atau ke orang-orang tersayangnya, baru ke Mpok Alpanya sendiri. Karena ini bisa dibilang serangannya cukup keras. Jadi tipe serangan itu tipe yang memang dia mengincar fisik ya. Jadi bukan yang permainan karma atau bukan secara halus, dan bukan yang saya lihat di sini bukan mengirim spirit atau makhluk gaib, makhluk astral, tapi memang ini serangan yang memang menggunakan pure magic dan juga
diarahkan langsung ke empok alpanya, walaupun yang pasti akan kena nanti kalau amit-amit terus-terusan yaitu orang-orang terdekatnya. Berarti dampaknya tuh bisa ke keluarga. Benar. Empok alpanya juga kemungkinan juga akan terpengaruh juga nggak sih? Kalau ke alpanya ya ini jelas berpengaruh ya. Tapi permasalahannya adalah apakah Alpa menyadari itu atau enggak, apakah Alpa itu denial atau enggak, menyangkal hal itu atau enggak, karena banyak kasus sudah parah terkena efeknya, tapi yang bersangkutan itu memang merasa tidak ada apa-apa. Kalau saran saya ya pertama kali yang perlu dilakukan adalah tetap ngecek secara medis ya, itu dilakukan secara supaya rasional lah kita. Kalau memang ada keanehan di gejala medis, barulah kita mengecek secara gaib, secara niskala. Nah, setelah itu pun dilihat secara kerezekiannya. Biasanya santet ini itu memang kalau nggak kena fisiknya pasti kena kerezekiannya atau jalur rezekinya. Pun juga masalah harmonisasi di rumah tangga itu biasanya juga kena. Nah, kalau udah lewat nih tapi tidak disadari dan masih berlangsung serangannya, yaitu biasanya kena ke orang-orang yang terdekatnya, baru ke alpanya. Ini kan juga di rumahnya kebetulan banget pas hari itu kiriman-kiriman itu datang, selalu CCTV-nya itu mati. Ini dibuat atau seperti apa sih? Kalau bisa dibilang gini, kenapa CCTV mati itu berkaitan dengan yang namanya frekuensi dan vibrasi, dalam artian memang hal-hal yang gaib seperti ini, serangan gaib seperti ini. Saya bilang tadi bahwa serangan ini serangan keras, yang dimana memang bisa dibilang seperti teluh, santet, desti, segala macam. Tapi kenapa kok bisa CCTV itu ngeblank ataupun mengalami gangguan? Kita nyebut ini sebagai interferensial. Jadi secara ilmu metafisika dan secara ilmu fisika bahwa ada terjadi gangguan gelombang elektromagnetik, yang dimana EMF-nya atau electromagnetic field-nya itu terganggu oleh serangan yang tadi itu dilancarkan bersama dilemparnya benda fisik, yaitu tanah kuburan, celana dalam, atau apapun itu. Masih berkaitan, dan ini biasa terjadi seperti itu. Dan biasanya kemungkinannya dua sih, antara itu CCTV-nya memang rusak dalam artian terkena gelombang elektromagnetik itu, pun juga CCTV-nya itu bahkan alat fisiknya, benda fisiknya itu tuh tidak terlihat di CCTV. Biasanya kasusnya kayak gitu. Yang perlu dilakukan Po Alpa dan keluarga agar serangan-serangan ini mungkin berkurang dan bahkan nggak lagi dapat kirim-kiriman kayak gini, itu seperti apa sih? Yang pertama gini, kan ini masalah disantet, diserang seperti ini, ya pilihannya pertama dua, apakah setelah tahu orangnya akan nyerang balik atau enggak, ataupun tetap defense atau bertahan. Nah, yang perlu dilakukan adalah jangan melakukan hal-hal yang sudah dilakukan, karena itu nggak guna. Kenapa? Saya bilang, kalau memang hal-hal yang dilakukan Po Alpa ini selama ini berguna, entah siapapun itu yang melakukannya, entah keluarganya atau pasangannya atau siapapun itu, ya saya bisa bilang nggak ada gunanya. Kenapa? Ya masih ada serangannya seperti ini, ya berarti harus mulai diubah mindsetnya. Mungkinlah coba hal-hal baru, dan juga banyak hal-hal yang menurut saya masih bisa dicoba. Yang penting hati itu sesuai, keyakinannya sesuai, tidak mengganggu apapun, dan yang jelas juga ada usaha yang nyata, nggak cuman maunya A, maunya B, tapi nggak ngapa-ngapain. Ini kan ada berkaitannya dengan orang terdekat yang memiliki dendam mungkin. Apabila dendamnya itu diselesaikan kepada orang tersebut, apakah semua kiriman gitu dan santet ini? Belum tentu karena namanya gini ya, namanya manusia ya. Permintaan maaf kadang tidak cukup, bahkan kehilangan nyawa seringkali tidak cukup. Jadi memang pada dasarnya ini tinggal masalah strategi di dunia supranatural ini memang ada ya, dalam artian entah itu memang harus menjadi sosok yang defensif terus, yang ibaratnya diserang terus-terusan tapi ya udah kita terima serangannya, ataupun membalas serangannya, ataupun juga menjadi tidak terlihat oleh serangan-serangan tersebut. Kalau saya selalu menyarankan ya supaya tidak terlihat aja, hilang dalam radar. Supaya apa? Supaya ya yang nyerang pun bingung mau nembak kemana, kasarnya seperti itu analoginya.